Shalom kekasih Tuhan dan keluarga BMC dimanapun berada. Hari ini kita boleh bersyukur kembali, kita boleh bersaat teduh bersama-sama. Masih dalam seri tentang kekudusan, mari kita lanjutkan dan kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami boleh kembali bersaat teduh dan hari ini kami boleh menikmati hari yang Tuhan jadikan. Kami percaya ada banyak kebaikan yang akan kami nikmati sepanjang hari ini. Urapi kami untuk mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang kekudusan, mengapa kita yang telah dikuduskan, kita yang sudah memiliki status sebagai orang-orang yang dikuduskan dan kita memiliki status sebagai anak-anak Allah terus ada di area kekudusan. Ingat, Tuhan selalu ada di tempat yang kudus. Tuhan bekerja di area kekudusan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan diminta, dimau oleh Tuhan untuk terus memiliki roh dan hati yang baru seperti yang Bapa berikan. Untuk apa roh dan hati yang baru? Supaya kita boleh terus mengerjakan dan memberikan hidup ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dosa. Dan sharing saya pada hari ini saya beri judul dosa penghalang segala yang baik. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kekasih Tuhan, kita melihat sebuah ayat yang sangat jelas bahwa Tuhan itu punya kemampuan yang luar biasa. Anda perlu bangga, Anda perlu bersyukur bahwa Tuhan sanggup melakukan, tangannya sanggup mengerjakan segala sesuatu. Telinganya siap sedia untuk mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi seperti yang seringkali kita tanyakan, kenapa Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupanku? Bukannya aku anak Tuhan, Pak. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Bukannya aku ini sudah doa puasa. Kekasih Tuhan, keluarga BMC, perhatikan. Yang menjadi pemisah, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri sehingga dia tidak mau mendengar adalah dosa dan kejahatan. Itu sebabnya setelah kita bertobat, setelah kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, jangan serahkan tubuhmu untuk biasa kembali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dosa seperti pada waktu kita belum bertobat. Mungkin kau berkata, aku tidak mampu, ada Roh Kudus. Yang Tuhan mau adalah firman yang Tuhan sediakan, mari belajar sama-sama dikerjakan. Firman bukan Alkitab yang ditulis itu bukan firman yang ditulis di Alkitab itu bukan untuk menakut-nakuti setan seperti di film-film Hong Kong, saudara. Alkitab ditaruh depan pintu. Alkitab isinya firman kebenaran. Minta Roh Kudus memampukan untuk melakukan supaya kita terus berada di area kekudusan. Ketika engkau mengerjakan kebenaran, ketika engkau terus melakukan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, itu akan menolongmu tidak berdosa. Itu akan menolongmu tidak melakukan kejahatan. Jadi jangan berpikir bahwa kejahatan itu hanya membunuh, mencuri. Bukan. Ketika engkau tidak taat, engkau tidak mengerjakan apa yang dimau Tuhan sebagai orang-orang percaya, itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan roh yang baru dan hati yang baru supaya hati kita taat dan tidak keras. Sekali lagi, pesan firman ini, kalau saudara ingin melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu, stop berbuat dosa. Stop untuk tidak melakukan kebenaran. Tapi terus lakukan kebenaran. Bawa dirimu untuk mengerjakan kebenaran. Di sanalah engkau akan melihat tangan Tuhan yang panjang itu, yang sanggup itu, akan menjangkaumu. Dan telinganya yang tajam itu, sekalipun engkau tidak berseru dengan kuat, hanya mungkin batin dalam hatimu, Tuhan bisa mendengar. Sekali lagi, tetap hidup dalam kekudusan.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu ini. Kami bersyukur sekali buat saat teduh hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus hidup di dalam kekudusan. Dengan terus mengerjakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Shalom.